selamat datang di Osaka, obrolan seputar kampus. Kali ini aku Mayang, ditemenin sama Dian dan Hadi. Halo Dian, Hadi. Halo, Oke, Maya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Maya Maya? sehat juga. Alhamdulillah. Batin gak tahu. Aduh. Bercanda. Gini. Sekarang lagi sibuk ngapain aja nih kalian berdua? Oke. Hadi dulu mungkin ya. Boleh? Tadi discuss aja weh. Oh, lagi pas boleh. Ini Bercanda. nodong ya apa gimana? Seru aja sih. Lihat temen tertekan gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau sekarang sih karena lagi libur ya, beres kemarin UAS, jadi lagi sibuk gak ngapa-ngapain ya. Mantap banget. Jadi maksudnya lagi belum ada kegiatan lagi, aktivitas lagi. Cuman ada sih beberapa aktivitas organisasi mungkin ya. Tapi kalau untuk perkuliahan belum ada dan belum mempersiapkan untuk semester baru ini. Yakin belum persiapan? Bercanda dia tadi, Bercanda dia. Kita kong kali kong sebenarnya. I know. Iya. Kemarin. Mm-mm. I know. Semangat ya kalian. Oke, siap. Jadi gimana? Sibuk apa? Kalau Hadi sih sama mungkin ya, karena kebetulan kita masih semester yang sama, cuman bedanya di konsentrasi. Konsentrasi Dian Public Relation dan Hadi jurnalis. Jadi untuk kesibukannya mungkin sekarang lagi nyusun laporan PMM nih. Oh iya, itu beres. Boro-boro sih kalau. Berarti bisa minta template-nya ya? Iya, Oke, paling ke siap. Hadi sih. Nah, Anak abis. belakang layar. Job train aman? Job train sedang kita persiapkan, lagi nyari-nyari tempat. Entah mungkin di luar kota ataupun dalam kota Iya. ya, intinya sedang kita persiapkan lah. Mantap, semangat untuk kita semua. Siap. Berjuang menuju semester 6. Dan sahabat, kali ini kita bakal ngebahas mengenai Kampus Merdeka yang merupakan program dari Kemendikbudristek yang salah satunya ada pertukaran mahasiswa, yang dimana kita sebagai mahasiswa bisa memilih mata kuliah untuk diambil di kampus penerima atau perguruan tinggi penerima dan mitra juga ya, bener nggak? Betul. Mayang. banget nih. Takutnya kan salah nih, ya kan? Dan Dian dan Hadi merupakan mahasiswa pertukaran dari Fkominfo Uniga. Diterima di mana aja nih? Dari Dian dulu boleh atau mau dari Hadi dulu? Kan tadi saya ya. Berarti Giliran. Oke, kalau sebenarnya waktu kita nge-apply program pertukaran mahasiswa ini, kita nggak tahu nih ditempatkan di mana, dan emang secara ini nggak bisa milih kita mau ditempatkan di PT penerima mana. Cuman kalau PT Mitra itu bisa milih. Kebetulan untuk PT penerima saya diterima di Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan, itu di Sumatera Utara. wah jauh banget ya. Iya, untuk PT Mitranya saya mengambil di Universitas Pajajaran, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Jenderal Sudirman. Udah? Apa Udah aja lah. yang mata kuliah yang diambil kalau boleh tahu? Mata kuliah yang diambil sebenarnya karena memang basicnya adalah kampus merdeka, artinya mahasiswa boleh secara merdeka, Acak. ya, secara namanya juga kan kampus merdeka Jadi nih. kita bebas. Iya, bebas lah. Saya mengambil untuk di Universitas Jenderal Sudirman ngambil hukum waris. Wah, Hukum Ini ya, waris ngambil hukum ya. perdata. Untuk di Universitas Pajajaran ngambil jurnalistik kontemporer dan videografi. Untuk di Universitas Pendidikan Ganesha ngambil teori praktik pembelajaran camping dan hiking. wow. Gitu. Karena memang benar-benar merdeka. Merdeka Gitu. banget ya untuk Iya. hari ini. Kalau dari Dian, Kalau aku sih gini ya, Mayang. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kan. Tadi kan kata Mayang salah satu dari program kampus mereka ini ada pertukaran. Nah, Ya. sebenarnya masih banyak Ya, ya. pasti Masih tentunya. banyak. Masih banyak program-program dari pertukaran ini. Ada program magang, ada program pertukaran juga, tapi ada yang ke luar negeri, itu Iya. namanya IISMA gitu kan. Mayang juga tahu. Terus ada ada program apa lagi? Ada program Studi studi independen. independen. Pokoknya masih banyak lagi, dan sebenarnya waktu awal kita pendaftaran itu kenapa kita coba tertarik gitu ya ke Iya. pertukaran, karena pengen tahu aja gitu kan gimana sih perbedaannya belajar dari di perguruan tinggi luar sama di sini tuh Iya. kayak gimana gitu. Dan ya itu, kalau proses pendaftaran kita sama gitu kan. Kita waktu awal pertukaran pemilihan perguruan tinggi daring mitra itu kita yang pilih sendiri di mana unipnya, terus ambil mata kuliah apa. Kalau aku di daringnya itu ambil di Unpad sama di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Kalau di Unpad itu aku kebetulan cari mata kuliah yang relevan gitu ya, yang bisa yang apa ya, seenggaknya bisa dikonversi lah gitu ya ke mata kuliah yang ada di bertolak Unpad. belakang dengan tadi ya. Iya gitu. Walaupun emang judulnya Merdeka, tapi seenggaknya aku juga mau cari dulu mata kuliah yang bisa lah gitu kan, aku relevan. Gitu. Kalau di Unpad aku ambil perencanaan program komunikasi, terus yang di Universitas Muhammadiyah Bengkulu aku ambil humas dan media massa gitu. Karena kebetulan aku juga konsentrasinya PR ya, humas gitu. Terus kalau yang di Luring, karena itu memang di random ya dari pemerintahnya, sebenarnya kita tuh dikasih kesempatan dikasih pilihan tiga pulau. 3 pulau. Waktu itu aku pilih yang pulau yang pertama itu Kalimantan, yang kedua Sumatera, baru yang ketiga Bali. Tapi ternyata yang lolosnya ada di Sumatera gitu. Di Sumatera dan diterima di Universitas Bandar Lampung. Tuh. Nah, di situ aku ambil 4 mata kuliah termasuk modul Nusantara, international business, komunikasi organisasi sama logika dan kreativitas komunikasi. Kalau yang 2 itu komunikasi organisasi sama logika apa sih masuk lebih relevan ya ke komunikasi. Ada di situ. Tapi yang international business itu karena di prodi manajemen gitu. Jadi agak gimana ya? Belum ada basic gitu kan di bisnis, di manajemen itu, tapi karena memang mata kuliahnya yang disediakan oleh UBL atau Universitas Bandar Lampung itu yang adanya itu, jadi ya udah ambil aja itu gitu. Apa yang Itu ada sih. kita ambil ya. Gitu. Tapi seenggaknya karena di sini juga ada mata kuliah komunikasi bisnis kan. Jadi mungkin ada sangkut pautnya lah sedikit-sedikitnya gitu. Ya. Cuman sih yang bedanya yaitu pas awal masuknya kayak wah, anak-anak yang lain kan apalagi itu matkul semester 7 tuh di UBL tuh. Tapi pas dilihat udah punya basicnya, udah punya dasarnya tentang bisnis tuh gimana, sedangkan aku enggak gitu. Agak kaget gitu sama sih. sekali, apalagi lintas jurusan ya. Iya benar. Soalnya aku juga sama. Iya, berarti sama-sama lintas jurusan kita ya. Iya, Bener, aku bener. jadi ke manajemen dan kebetulan aku juga ngambil di untuk PT daring. Aku sama kayak dia ya, soalnya kita bareng-bareng juga. Iya, bener. Dan waktu pendaftaran juga emang kita bareng-bareng ya sebenarnya gitu. Cuman untuk PT penerima aku keterima di Kepulauan Riau yang aku ambil tuh yang aku keterima gitu ya di Universitas Internasional Batam. Keren banget sih. Internasional. Tapi aku lintas jurusan jadi ke manajemen, soalnya gak ada prodi lain yang relevan gitu. Masa aku dari ilmu komunikasi masuk ke arsitektur Iya bener. sama teknik sipil kan. Bener. Bingung juga ya Kak, soalnya kan itu kan di yang disediain ya sama unipnya, jadi kita nggak bisa milih yang lain-lain gitu. Yang ada padanya, yang ada aja sih yang relevan. Kalau aku manajemen ya karena itu yang bisa kayaknya yang sanggup untuk aku kerjain. Tapi ternyata ketika aku mengambil, Di luar ekspektasi. wah, apalagi ada satu mata kuliah yang emang bener-bener aku nggak ada basic sama sekali, dan ternyata di dalamnya itu ngebahas mengenai saham. Wis. Ilmu komunikasi kan cuma ada statistik gitu ya untuk hitung-hitungannya, dan di sana itu ya gitu sistem spill jangan ya, spill aja deh, nggak apa-apa ya Bapak, maaf. Keuangan korporat. Dan di dalamnya aku kira kita ngebahas kayak korporat gitu ya, keuangannya gimana, dan ternyata di dalamnya malah ke lebih keuangan gitu, kayak saham, defenden yang kayak gitu. Kayak gitu lah pokoknya. Jadi benar-benar merdeka ya. Merdeka banget. Mereka banget. Oh aja ada kultur shock gak sih? Ada sih cuman Ya pasti ada. pasti ada. Dari mata kuliah gitu kan, apalagi Hadi Bener-bener. gini banget ya. Bener-bener. Karena ketika Hadi diterima di Universitas Geraha Nusantara itu tidak ada prodi ilmu komunikasi. Sama sekali Tidak yang ada. relevan gitu. Yang relevan tidak ada. Jadi Hadi ngambil ilmu komputer. Sama-sama ilkom sih. Sama-sama ilkom sih, Ilkom, tapi kan bener. akhirnya komputer. Komunikasi. Iya, ngambil ilmu komputer dan ngambil rekayasa, mata kuliahnya ngambil rekayasa perangkat lunak, pendidikan karakter, terus pemrograman berorientasi objek, dan satu lagi itu berarti modul Nusantara. Kayaknya kalau yang RPL bisa nyambung sama yang prodi baru Prodi ya? baru. Prodi baru. Iya, berarti Atau harus mungkin harus pindah aja. prodi aja gitu. Boleh. Nanti ngulang dong dari Kalau semester cinta satu. kampus sih nggak apa-apa ya. Kali aja berminat dia mau pindah. Kali Cukup, terima kasih. Kan jauh banget tuh. Emang waktu Hadi memilih mata kuliah
ada motivasi apa atau emang karena embel-embel merdeka jadi Hadi bebas untuk memilih mata kuliah? Oke. Jadi sebenarnya gini, Mayang. Kita Mayang aja ya. Jadi karena memang sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2020 tentang kampus merdeka, tentang pengakuan SKS. Jadi di sana itu disampaikan bahwa apabila mahasiswa mengambil mata kuliah yang memang lintas jurusan tetap diakui oleh perguruan tinggi, bahkan di Kemendikbud. Iya. Karena memang sesuai dengan undang-undang itu. Bahkan kalau misalkan kita berkaca ke buku panduan atau POB, Iya. itu di sana disampaikan bahwa mahasiswa bebas mengambil mata kuliah apapun dan nantinya akan dikonversi 20 SKS di universitas asalnya. Dengan catatan nanti setelah selesai kuliah atau nanti mungkin ada SKPI ya. Iya. Ya nggak sih? Nah itu mungkin itu yang jadi faktor kenapa saya memutuskan untuk mengambil di sana dan mengambil ilmu komputer, karena basicnya itu adalah ya saya bukan berpegang teguh sih, tapi saya ingin menjalankan perundang-undangan yang berlaku. Jadikan gitu sih. acuan gitu ya. Acuan, betul sekali. Nah, kalau Dian apa? Ya, kita mesti agak relevan ya. Iya, Lumayan, cuma iya, ada itu yang satu tadi. dua doang sih gitu ya. Cuman satu aja sih yang program mata kuliah international business. Karena memang waktu itu kan aku cari-cari lagi, nggak ada lagi tuh mata kuliah komunikasi gitu kan. Ada yang mata kuliah komunikasi, cuman udah aku ambil Iya. gitu. Sama sih aku juga kayak gitu. Iya bener kan, bingung sih tapi Tapi untungnya gitu, pas aku kan udah ngambil mata kuliah itu di sini dan ketika di sana aku nggak terlalu nggak ketinggalan basic gitu. Soalnya bener. ternyata ketika aku ngejawab si bapak nanya kan di sana suka ada kuis gitu ya setiap pembelajaran langsung kuis kayak gitu. Nah kebetulan aku kena gitu ya. Ketika aku jawab ternyata jawaban aku terlalu jauh dari yang diharapkan si bapak. Jadi mereka itu belum kesana gitu. Cuman Malah Mayang yang lebih tahu ya. iya, tapi ngerasa tetap malu gitu soalnya kayak aku ngelangkahin padahal ya aku nggak tahu jawabannya gitu kayak gitu. Dan aku bisa cuma sampai sana gitu sebenarnya. Dan kultur shock yang dialami Hadi dan Dian ketika sampai di sana gitu ya, di mana Padang UGNP Sidikuan, ya, UGNP. dan Dian di UBL. Nah, Gimana sih? Jadi Dian dulu deh. kalau culture shock pas kita awal nyampe sih nggak terlalu ya, karena memang budaya di Lampung sama di sini menurut aku nggak terlalu jauh. Terus karena memang ibu aku sendiri orang Lampung, jadi udah tahu gitu kan. Ternyata orang Lampung tuh kayak gini, udah tahu sih. Cuman paling itu sih pas awal datang aku kan di sana ngekos ya, ada kosan gitu. Nah karena ya memang itulah namanya perjuangan ya. Di kosan itu apa sih fasilitas yang kita dapatkan kan nggak semua yang kita harapkan tuh ada gitu kan di kosan itu. Jadi lumayan kayak aduh nggak ada ini nih, nggak ada ini nih gitu kan. Terus kan aku pertama kali banget ngekos, belum pernah sama sekali. Kalau Mayang pernah kan ya, jadi tahu ya gimana sih rasanya ngekos itu gitu sih. Terus dari apa ya lagi ya? Oh makanan mungkin ya, makanan. Kalau makanan juga nggak terlalu jauh. Terus yang aku bersyukurnya kan aku suka pedas kan, terus di sini juga banyak banget makanan pedas. Dan pas ke sana ternyata orang Lampung juga suka makanan pedas gitu. Jadi wah mantap sih kalau dari makanan gitu. Terus dari orang-orangnya juga, yaitu karena tadi udah tahu gimana karakternya orang Lampung. Memang perbedaannya mungkin dari cara bicaranya, dari intonasinya beda kayak di Sunda gitu kan. Di Sunda tuh lemah lembut gitu kan, terkenal dengan keramah tamahannya gitu kan. Memang di sana juga seperti itu, cuman beda cara pembawaannya aja. Jadi jangan kaget lah kalau misalkan ke Lampung nadanya agak tinggi gitu kan. Sebenarnya itu tuh bukan marah gitu kan. Waktu awal kita datang juga dikasih tahu sama dosen modul Nusantara, jangan kaget ya kalian kalau misalkan orang-orang Lampung ngomong, karena sebenarnya kita tuh bukan marah gitu, cuman emang nadanya aja yang kayak gini gitu.
Overall Hadi gimana sih? bisa beradaptasi ya. Bisa beradaptasi sih. Mantap. Kalau Hadi gimana? Oke, kalau Hadi sih gimana ya? Ada momen kocaknya. Gimana ketika cultural shocknya itu ketika emang pertama kali datang itu ke sana, tentu mulai dari makanan udah beda. Pasti karena memang kalau di sini mungkin kalau di Sunda itu lebih ke kayak manis netral lah ya. Tapi kalau di sana itu wih, asin pedes itu bener-bener. Itu pertama kali kita datang ke sana itu kan singkat cerita lah ya ini. Jadi ketika kita dijemput di bandara sama pihak kampus, sama PIC plus dosen modulnya, itu kita diajak makan dulu nih ke restoran yang ya di sana gitu kan. Diajak makan udah di sana bener-bener kayak kok makanan kayak gini gitu, asin udah pedes iya loh gitu. Kalau nggak dimakan nanti lapar. Sayang juga Iya, tapi Malah kalau gratisan lagi ya? iya gratisan lagi. Itu sih yang paling utama. Terus kalau dimakan emang beda banget rasanya gitu. Apalagi ada teman di orang Bandung tapi dia di Universitas Galuh. Dia emang Ciamis ya? Ciamis. Di sana makanan rata-rata manis. Jadi ketika dia makan di sana itu butuh waktu yang agak lama sih untuk beradaptasinya gitu. Nah, ketika itu dari makanan ya, itu mulai masuk ke perkuliahan mungkin ada satu momen ketika saya masuk kampus di mana saya ngelihat orang-orang itu pada ngomong teriak-teriakan tapi ketawa-ketawa kan menjadi kalau Hadi pribadi orang kok marah-marah tapi ketawa-ketawa gitu. Dan emang kan bahasa pun beda gitu. Di sana ada bahasa Batak yang memang asing banget di telinga Hadi. Hadi belum pernah seumur hidup Hadi belum pernah mendengar bahasa Batak gitu. Ketika memang itu benar-benar kayak orang kok marah-marah gitu kan. Tapi emang bukan marah-marah sih, tapi emang nadanya tinggi, cara berkomunikasinya memang berbeda dengan kita. Jadi kayak kaget aja gitu. Kayak kaget gitu aja sih. Kalau cuman pas di awal-awal itu kita pernah ada yang buat sampai mungkin terngiang-ngiang sampai sekarang. Ketika kita belanja ke pasar bareng teman-teman yang lain, itu ada ibu-ibu yang bilang kan kita ngomong anak baru di sini gitu kan, kayak perkenalan lagi lah. Ibu-ibu bilang kayak gini, kalian jangan makan di mana aja ya. Gitu loh. Karena enggak semua menyediakan. Enggak, karena memang notabene di sana kebanyakan Islam sih gitu. Cuman memang di sana masih ada menganut kayak apa ya, mempercayai bahwa hal-hal yang gaib gitu. Jadi ketika kita makan di rumah orang pun harus hati-hati gitu. Meskipun itu teman dekat kita. Dan itu bahkan menjadi ketakutan bagi diri Hadi sendiri. Ketika Hadi lapar di tengah jalan, ketika jalan kemana, Hadi nyari warung atau tempat makan yang rame. Jadi lebih ke kemistis gitu nggak sih? Iya, karena memang konon katanya sih dulu ada mahasiswa yang KKN di sana, terus dia meninggal karena makan makanan yang disuguhkan oleh orang di sana. Yang Itu cerita asli dari orang yang sana. ternyata bukan Yang ternyata memang makanannya itu sudah istilahnya kalau sudah diracik lah gitu. Jadi kalau Padahal zaman emang modern ada, gak sih? iya benar sih. Hadi awalnya emang gitu. Ini udah 2021 lah kemarin kan. Iya, benar. Ini udah 2021 tapi kok masih ada cerita-cerita kayak gitu, dan ternyata memang bukan satu orang yang ngomong kayak gitu. emang sudah terjadi mungkin. Gitu. Jadi jangan kalau misalkan makan di rumah orang pun suruh orang itu sebisa mungkin suruh orang itu makan dulu. Kayak di Sunda Gimana kan caranya kayak gitu ya. Iya nggak sih? Ketika menyuguhkan kalau kamu dulu ini Iya, jajan benar. sama sih kayak gitu. Enggak sih? Tapi lebih kalau ke Sunda kamu mungkin menghargai ya. Iya. Tapi kalau di sana mungkin lebih ke Kayak kalau kayak- aman kita boleh makan kalau gitu dia kan. makan berarti aman. Masa dia mau mengorbankan diri sendiri kan? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya, benar. Ngeri banget sih. Iya, makanya jujur sih sampai detik mau pulang itu menjadi kewaswasan
tersendiri gitu ya bagi Tersendiri. Hadi. Mungkin nggak tahu sih sama orang, tapi kalau Hadi pribadi ketika mungkin orang-orang ngajak makan kemana, Hadi suka Waspada. waspada Lebih ke gitu waspada, karena memang ya. benar-benar bukan satu orang. Kalau satu orang mungkin hoax ya, Ya. mungkin nakut-nakutin. Ini lebih dari satu orang yang ngomong kayak gitu. Jadi mungkin shock lah. Itu Gitu. ceritanya kayak udah berlegenda gitu ya. Mungkin dari sana. sih, mungkin. Kayak jadi apa ya, harus notice tersendiri untuk kita sebagai Iya. warga pendatang gitu Benar. agar lebih berhati-hati Iya, mungkin ya benar. kayak gitu. Mungkin bukan di sana aja sih. Tapi dimanapun kita Dimanapun berada. kita juga, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertamu, mungkin harus waspada lah. Peribahasanya itu apa sih? Yang Yang mana? dimana kita Di mana berpijak. bumi dipijak, di Di sana betul ya? Iya nggak sih? Gitu lah. Iya, karena memang kayak ngerasa apa ya? Kaget aja, Iya sih. kaget. Kalau aku yang di sana juga pasti agak panik Iya ya. benar. Iya sih. Tapi sih emang Tapi kayak alhamdulillah overall semua Aman. aman sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah pulang dengan selamat dan jadi utuh. notice tersendiri ya untuk Iya. kita jadi untuk berhati-hati dan lebih menghargai dan menjunjung tinggi dimanapun kita berada. Kayak peribahasa yang tadi bisa disebutin lagi Hadi. Apa tuh? Di mana bumi dipijak, di Di sana situ langit dijunjung. Oke gitu. Lebih kayak terus mengena gitu sebagai kita Iya. pendatang baru atau enggak kita sebagai warga yang berhijrah gitu kan. Iya, Hijrah. hijrah. Kan hijrah nggak harus kita jadi pokoknya kemanapun kita pergi menjadi ke tempat yang lebih baik, insya Allah kita bisa disebut berhijrah ya. Masya Allah. Insyaallah. Benar benar. Gitulah. Terima kasih banyak teman-teman. Dan tadi kan kultur shock dari budayanya sendiri gitu ya untuk Hadi dan Dian. Dan kalau pembelajarannya itu gimana? Pastinya kan berbeda dari kampus asal, terus kampus mitra dan kampus penerima. Gimana tuh perbedaannya? Coba dulu ini. Dian dulu Oh deh. ya. Tadi kok jadi. Aku napas timbal dulu ya. nih. Baru ngomong kayak dia. Aduh. Kalau dari pembelajaran sih sebenarnya ini sih lucu sih, aku ke Lampung tuh bukan apa sih, bukan untuk belajar sepenuhnya mata kuliah di sana sih. Iya. Sebenarnya beneran. Lebih ke main. Iya, Aisyah. astagfirullahaladzim. Gak tahu aja kita pulang main bikin apa ya, bikin laporan. Gimana? Iya, kan aku di Universitas Bandar Lampung di PT Penerima aku ambil 4 mata kuliah. Yang satu itu modul Nusantara. Nah sebenarnya aku tuh kesana tuh buat modul Nusantara yang luringnya, karena yang 3 itu, yang mata kuliah 3 itu, aku ikutin secara daring, Iya. masih tetap daring karena kelas yang aku ambil tuh memang kelas hybrid gitu, ada luring, ada daringnya, ada mahasiswa yang dari UBL-nya, ada yang dari luar gitu. Jadi ya konsekuensinya kita tetap ikutin secara daring gitu. Bener, jadi kayak kalau ditanya gimana sih perbedaan pembelajarannya, gimana ya, soalnya kan belajarnya masih tetap online, masih tetap Zoom gitu, jadi sama aja gitu. Paling ini sih yang aku berasain beda pas ujian. Kalau di sana tuh ujiannya esai sama paper. Oh iya. Sama berarti ya? Iya bener, karena ya itulah ujiannya esai paper, dan pas tahu wah esai paper gitu kan, ada yang esai, ada paper juga bikin yang beberapa halaman gitu Yes. kan. Masalahnya itu kan nilai ujian kan. Iya, iya. Ujian kan harus bener-bener Iya. lebih dari tugas lah gitu kan, kita mana kita apa sih ya gitulah. Nah terus ada juga yang mata kuliah satu itu yang international business, karena Yes. memang international business selama selama kita belajarnya juga pakai bahasa Inggris dan ujiannya juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi Mantap. waduh gila, kita bikin esai pakai bahasa Inggris gitu kan. Itu sih itu ya yang gak terlalu aku rasain di perbedaan pembelajaran. Jadi aman. Iya, karena nggak belajar ke kampus beneran. Ada sih teman-teman aku yang emang belajarnya dia ke kampus gitu kan, bahkan ujian juga di kampus karena memang kelasnya khusus buat yang luring gitu kan, gitu. Gimana Di? Kalau Hadi sih overall sama sih ya. Cuman kayak mungkin karena di sana itu Hadi ngerasa kelas private.
Sumpah lah. Kenapa? Karena memang di sana itu program studinya baru dibuka, jadi mahasiswanya itu baru ada kurang lebih 7 sampai 8 orang Kelasnya. sekelasnya. Itu dan eh, ketika di setiap kali masuk ke kelas itu mungkin ada 3-4 mahasiswa saja. Itu karena memang di sana itu mahasiswanya rata-rata emang sambil kerja. Oh, Jadi mahasiswanya kalau mungkin di perguruan tinggi lain atau bahkan di Uniga sendiri banyak mahasiswa yang fokus ke kuliahnya, tapi di sana itu rata-rata kebanyakan itu mereka bekerja sambil kuliah. Jadi memang ketika masuk mungkin hanya ada 3 orang, bahkan pernah 2 orang. Hadi termasuk Hadi dan teman Hadi. Iya, itu. Private ya. Bener ngerasa bener-bener private gitu. Terus kalau masalah perkuliahan mungkin yang dirasakan itu perbedaannya ketika pembelajaran ya. Pembelajaran itu kalau misalkan di Fkom Info sendiri ya kebiasaan Vkom nih. masih keenakan Viko. Gamuan ya. Di Fkom Info sendiri mungkin kita biasanya setiap pertemuan itu ada yang namanya presentasi sampai mungkin UAS atau UTS gitu ya. Nah kalau di sana jarang sih yang hadir rasain presentasi ke depan. Jarang banget. Tapi ada Presentasi tapi bukan kelompok, pribadi, individu. individu. Karena Gitu. kalau kelompok kan sedikit ya. Aku cuma 7 orang. Tapi memang tidak ada tugas kelompok yang dirasain sih. Belum hadir, belum pernah merasakan tugas kelompok. Gitu. Untuk ujian mungkin kalau di Dian essay paper kalau Hadi masih sama. Seperti di sini kita dikasih soal mungkin Jadi nggak ngerasa berbeda. nggak ngerasa berbeda sih kalau masalah itu. Pengalamannya bayang pembelajaran. Kalau aku sendiri karena aku nggak berangkat ke sana karena satu dan lain hal, meskipun aku udah prepare. Pada ulah persiapan ya. Udah banget kan tahu kan ya. Oh iya? Iya tahu Udah. banget. Gimana persiapannya Mayang sih. Ya, karena aku nggak berangkat gitu ke sana. Jadi meskipun aku nggak berangkat, culture shocknya tuh udah kerasa karena dari metode pembelajarannya juga ya berbeda sama di kampus asal aku gitu dari sini, dan mungkin bisa membuat aku jadi lebih baik karena di sana Baik. semua materi menggunakan bahasa Inggris. Ya karena kan internasional. Oh, internasional datang. Oke. Ya, karena di sana bukan cuma dari warga pribumi, tapi juga emang dari mahasiswa luar juga sering melakukan pertukaran di sana gitu ya. Aku tahu karena di modul Nusantara dibahas. Ya. Sebenarnya aku nggak berangkat ya. Kayaknya kalau misalkan berangkat juga enak gitu, soalnya dilihat dari presentasi dari modul Nusantara kayak kampusnya tuh luas, jadi penasaran banget, makanya aku se-prepare itu dan Se-excited itu ya buat berangkat. banget untuk pergi ke sana karena pengalaman yang baru juga untuk aku gitu ya. Dan karena di sana memakai bahasa Inggris semua untuk materinya, tapi meskipun bahasa Inggris dalam materi, tapi ketika Bapak dosen menjelaskan tetap menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Soalnya kan lebih mudah dipahami mungkinnya lebih menggunakan bahasa Indonesia, dan cuman di sana itu sering berpresentasi kelompok di setiap materi kayak mata kuliah apa ya, sosiologi dulu. Jadi mungkin sih sosiologi Lupa aku. yang setiap kita materi itu Iya. kita yang buat materi tapi nanti dibahas lagi sama ibu ya. Iya. Waktu itu nah, kayak gitu, jadi setiap pertemuan itu ada satu kelompok mahasiswa yang melakukan presentasi dan awalnya kan bagus gitu ya, jadi aku tuh ngerasa aku bisa nggak sih aku ngomong nggak ya, soalnya dari PPT juga mereka menggunakan bahasa Inggris gitu ya ketika membuat, dan pas presentasi juga sama gitu, jadi aku kayak ngerasa aku bakal bisa nggak ya gitu waktu awal-awal, dan emang excited banget gitu karena aku takut ketinggalan gitu karena memang kita berbeda prodi gitu ya. Dan juga ketika ujian sama kayak Dian, aku lebih ke project berkelompok gitu. Ada juga papernya gitu. Dan untuk satu mata kuliah aku agak kebingungan karena nggak semua anak pertukaran ngambil mata kuliah yang sama di sana. Jadi kalau misalkan aku cuma ngambil ini, yang mereka berbeda lagi gitu. Kalau
yang kayaknya lintas jurusan itu kalau nggak salah kayak yang paling parah aku aja sih gitu ya dari ilmu komunikasi, soalnya mereka anak manajemen ekonomi jadi masih relevan gitu. Kalau aku sih enggak gitu, makanya yang sama kayak semua anak pertukaran itu ini 1-2 gitu ya. Jadi agak keteteran untuk mata kuliah yang itu karena aku ngerjain proyekan cuma berdua gitu. Wih, Tapi sebenarnya udah beres kan, kalau aku sama Hadi udah beres ya. Kalau mau yang Udah beres, tinggal semuanya. nunggu nilai. Tadi tinggal nunggu Tinggal nilai kita ya. Tinggal nunggu. Sama lah nasibnya nanti nunggu nilai. Semoga aman. Amin amin. amin ya Allah. Aku pengen dikonversi. Tapi Hadi gimana? Hashtag curhat. Waduh. Tapi Hadi gimana? Dan apa sih gitu hal yang paling berkesan menurut Dian dan Hadi selama berada di luar pulau ini? Kan kalau Hadi tadi ada satu gitu ya yang Iya iya. aku juga jadi ikut ternotis yang harus hati-hati dimanapun kita Benar, berada gitu ya. Ada lagi nggak sih selain itu? Banyak sih, tapi kalau kan kalau tadi istilahnya nyinggung mistis nih ya. Ya. Tapi kalau sekarang kayak mungkin lebih ke serunya aja sih. Serunya? Masuk seru nih. Seru nih. Jadi ketika di sana memang agak, karena Hadi itu tinggal disediakan oleh kampus. Jadi memang Ya. tidak bebas. Yang bebas kayak aku ya. Aduh. Jadi ada emang di kita anak PMM yang diterima di UGNP itu disediakan tempat tinggal di sana. Gitu. Di mes yang kebetulan memang satu atap dengan dosen. Wah, jadi terperhatikan gitu. Iya, betul sekali, dan memang agak segan mau apa istilahnya mau sedikit bertindak tuh agak segan, memang seperti itu. Nah, memang yang membuat Hadi ngerasa dulu awal-awal itu ngerasa nggak betah. Karena itu mungkin ya ditentukan sama itu. Nggak itu sih, tapi memang karena lingkungannya yang berbeda, mungkin makanannya yang nggak cocok. Tapi gitu. kalau untuk itunya apa sih, asramanya enak gitu, nyaman. Kalau asrama sih di nyaman-nyaman aja sih. Karena proses nyaman itu kan ada prosesnya. Iya, betul banget tuh. Kalau tinggal di mes nyaman nggak nyaman sih. Nyamannya memang karena kita bareng anak-anak PMM. Bener. Jadi ada apa-apa itu pasti, mungkin kalau Hadi ada teman Hadi namanya Afif. Boleh say hi Di dulu. Afif dari Jawa Timur. Jadi ketika memang baru bangun tidur, itu ya hal yang paling kocak ketika kita bangun tidur itu mungkin nasionalisme Afif ini tinggi ya. Ketika kita bangun tidur, bukannya kita cuci muka, bukannya kita apa gitu, tapi kita langsung mendengarkan atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selama 3 bulan loh. Karena emang rasa nasionalismenya tinggi. Ya. Makanya nular sampai sekarang ya, sumpah. Nular sampai mungkin hari-hari, mungkin karena memang baru seminggu di sini ya. Hari Senin saya pulang. Jadi memang masih ada ketika bangun tidur langsung buka YouTube dengerin lagu Indonesia Raya. Indonesia. Ini virus Afif nih. Virus Afif nih. Tapi emang dan gimana ya? Itu sih yang bikin nyaman itu adalah ketika ngerasa punya keluarga baru yang memang jauh dari keluarga inti gitu. Iya, karena saling punya apa ya? Rasa sepenanggungan yang sama. Iya. Jadi Senasib Kita makan bareng istilahnya kan, kita tidur bareng, bahkan bergadang bareng, ngerjain tugas bareng gitu. Bener. Cuman kalau di sana ada satu momen yang bikin Hadi bahkan sampai teringat sampai sekarang ketika kita melaksanakan modul Nusantara. Ketika melaksanakan modul Nusantara, mungkin Dian juga yang luring, khususnya nih para anak-anak PMM yang luring pasti merasakan yang namanya jalan-jalan ke gitu sana dong, kembali. Tapi kan dia virtual. Jalan-jalannya tapi virtual. virtual kan ya, Dapat nggak pasnya? ya enggak. Ya, mungkin yang luring nih bagi teman-teman PMM dimanapun berada, kita pasti ngerasain setiap hari Sabtu itu ngerasain jalan-jalan ke sana kemari. Bahkan ada satu momen anak asli sana, orang sana yang kuliah di sana, itu dia bilang kayak gini, kalian enak ya, kita pun yang orang sini belum loh pernah ke sana. Jalan-jalan. Iya loh.
Bahkan ketika pas kemarin Hadi pamitan mau pulang itu kira-kira kan kemarin sebelum pulang Januari itu ada ospek di sana. Ospek Januari Hadi pamitan ke teman-teman, terus teman-teman semester 5 Hadi bilang kayak gini, di sore nanti kita main. Oke, gitu kan. Udah punya bestie mungkin? Iya lah, udah punya bestie kan di sana. Diajak main, kita ngerunding tuh di satu tempat, terus dia bilang, di pernah nggak ke IC Journey? Udah pernah kata Hadi. Satu kan. Sombong. Iya loh. Dia udah pernah kesini, udah pernah. Dia udah personil. Ih, gua bingung ngajak si Hadi katanya. Karena semua tempat yang ada di kalau di sana bukan Padang Sidimpang terutama, tapi Tapanuli Selatan. Semua wisata yang ada di Tapanuli Selatan itu hampir semuanya udah dikunjungi karena modul Nusantara itu. Jadi memang bersyukur sih bagi orang-orang yang murid. Sabar ya banyak. Ya, aku berterima kasih banget sama Universitas Internasional Batam karena memberikan pengalaman yang luar biasa excitednya gitu untuk masalah pembelajaran gitu, dan aku pun jadi ngerasa terbantu banget ya gitu dalam hal kayak menggunakan, karena di sini kan kita cuma pakai Google Meet dan yang biasa kita pakai. Kalau di sana kita menggunakan MS Team gitu, dan apa ya, emang nyaman banget itu pembelajarannya gitu. Ketika kita agak ketinggalan di sana sama dosennya disediain hasil record dari materinya, jadi kita bisa mengulang lagi. Dan untuk awal-awal aku sering mengulangi materi tersebut karena jadi makin ambis ya. Ambis tuh. Karena takut ketinggalan kan, kalau ketinggalan gimana nanti nilainya gitu. Karena tadi udah jalan-jalan kan, banyak tempat-tempat udah dilalui gitu. Ada nggak satu tempat yang paling berkesan gitu bagi Hadi? Satu tempat yang paling berkesan. Kayaknya susah deh memilihnya ya. Enggak, tapi memang kalau berkesan lebih ke apa ya? Rame pastilah. Iya. Semua tempat karena memang punya spotnya masing-masing gitu kan. Mungkin punya sejarahnya masing-masing. Pasti semuanya berkesan. Cuman ini mohon maaf banget dari tadi karena memang kalau menurut Hadi ini bukan apa ya? Bukan bukan sebuah aib. Tapi memang kalau Hadi pribadi mandangnya kocak banget itu. Gimana bang? Karena entah ini Hadi nggak sebutin tempatnya ya, tapi maksudnya namanya, tapi gambaran secara tempatnya, secara garis besarnya aja. Jadi kita itu ada kebinekaan ke suatu tempat di mana tempat itu dulunya adalah peninggalan dari raja yang ada di sana. Nah, yang ada di sana memang benar-benar luas. Itu benar-benar luas mungkin dari awal gerbang Uniga itu nyampe ke ujung Vekon. Lebih kayaknya, pokoknya lebih deh, nggak tahu pokoknya itu berapa hektar. Oh iya, aku masih ingat 21 hektar 21 hektar Luas ya. luasnya. Kita buat istana Dian. Boleh. Nah itu di sana itu ada istana. Wah, Iya, bener. karena memang kan raja, memang iya. basicnya adalah raja. Di sana itu gimana ya? Cuman sangat disayangkan memang tidak terurus, dan yang kesan kocaknya itu adalah ketika kita masuk ke istana itu bukan nampak kemewahan di sana, Tapi tahu duluan ini belum. banyaknya tai lembu. Kok bisa? Lembu tahu kan lembu? iya, kok bisa? Sapi kan? Kok bisa? Apa emang jadi digunain buat itu enggak? Apa sebelumnya? Jadi memang entah ya, tapi ini entah benar atau hoax mungkin ya. Jadi Hadi dapat informasi dari teman-teman Hadi bahwa raja itu apa ya? Jadi raja itu mempunyai sebuah perusahaan yang dimana fokus ke kalau mungkin yang lebih kita dengar itu rentenir lah. Gitu. Jadi jadi memang ketika ke sana itu awalnya memang kesannya kocak banget karena gitu. Tai lembu di mana-mana loh. Dan maksud dari adanya itu di mana-mana kenapa? Ya mungkin salah satunya adalah untuk
ritual mungkin ya. Karena kalau I see, misalkan ngerti. ya kita secara logika aja nih. Kita secara logika aja kalau kita memang punya rumah istana yang begitu megah terus emang ditinggalkan ya udah ditinggalkan begitu saja, tidak usah sampai memasukkan lembu ke istana itu. Jadi itu kayak sengaja gitu. Aku rasa sih nggak sengaja. Aku rasa sih. Mungkin ya. Mungkin ya, tapi kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena bukan di spot ini ada tai lembu. Di mana-mana. Iya, bukan spot ini tai lembu enggak, tapi memang ketika jalan lah, istilahnya di semua lantai itu berserakan tai lembu. Udah kayak Gitu. kandang gitu sih. Mungkin Aku kebayanginnya jadi kayak kandang. Padahal Tapi istana judulnya. istana, ya maksudnya kalau kita logika itu kan istana yang megah dibangun dengan miliaran rupiah gitu Bersih dan kan. rapi. Harusnya dirawat dengan baik ketika kita mengeluarkan uang gitu. Benar. Ini enggak. Ini enggak. Dan kenapa dia itu dinobatkan sebagai raja di sana? Karena dulu konon katanya dia itu pernah membuat sayembara di mana membakar lembu guling atau sapi guling lah. Sapi guling tapi menggunakan uang kertas. Wih, Bayangkan. Wih, kayak banget gitu. Saking kayanya Kayak banget. gitu. Itu yang sampai sekarang emang, tapi semua tempat emang nggak bisa dilupain lah. Iya, punya Cuman yang paling kesan itu yang tersendiri. paling nempel itu karena kalau kita kadang-kadang kalau ngomongin mistis suka ada ketertarikan lebih ya Iya, dibanding iya. ngomongin biasa gitu. Jadi konon katanya memang kayak gitu. Dia kenapa dinobatkan sebagai raja di sana? Karena dia itu mampu mengalahkan raja yang dari Medan kalau nggak salah. Orang yang paling kaya di Medan itu dengan membakar sapi guling menggunakan uang. Bayangkan loh. Uang yang kita ratusan- cari-cari. Iya loh. Yang dibakar. Ini dibakar. Keren. Berarti habis satu gepok aja mungkin uang 100.000 udah 10 juta kan? Nggak akan cukup untuk ngebakar sapi guling. Gitu. Bayangkan. Gila. Jadi memang kenapa dia dinobatkan sebagai raja? Dia punya kelebihan harta. Maybe. Itu paling yang ngerasa Berkesan. terngiang-ngiang gitu. Tai lembunya. Kalau aku sih lebih ke uang yang dibakar ya. Iya benar aku juga nanti sih. Uang Uang yang yang dibakar dibakar. gila. Kalau Dian ada nggak? Ada sih banyak, sama juga. Coba. Iya, kalau tadi kan Hadi nyeritain juga tentang Modal Nusantara, juga mau Deng ceritain tentang Modal Nusantara itu. Nah, sama sih ya, mungkin teman-teman yang lain yang di luar ngelihatnya kita tuh seru gitu kan, jalan-jalan mulu, pada komen, wih enak jalan-jalan mulu, main mulu, emang enak, cuman pulang dari jalan-jalan tuh kita tuh juga bikin laporan gitu kan. Selalu sih. Bikin laporan. Yang daring juga kan sama kan, Iya. meskipun daring tetap kan harus Ada bikin laporan. laporan. Apalagi ini yang kita yang luring gitu. Makanya kita selama kegiatan tuh ngedokumentasiin gitu kan, selain nyimak pemaparan dari dosennya gitu. Nah, yaitu yang berkesan bisa mengeksplor tempat-tempat di Lampung gitu kan, karena kebetulan kan di Lampung itu kan banyak pantai gitu kan, banyak laut, Yes. seru gitu kan. Bisa kemarin juga yang terakhir kita perpisahan, kita ngelewatin pulau, kita datang ke Pulau Tangkil. Terus di situ kita bener-bener main gitu kan, kita renang, makan segala macam gitu. Terus ya itulah tentang Modul Nusantara itu. Terus serunya di Modul Nusantara karena kita bisa belajar budaya ya, budaya Betul, budaya. dari berbagai daerah gitu kan. Bukan cuman aku datang ke Lampung nih, bukan cuman belajar tentang budaya Lampung, tapi budaya teman-teman aku yang dari daerah-daerah lain gitu. Tapi kebetulan karena yang ke Universitas Bandar Lampung ini semuanya dari Pulau Jawa gitu kan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan, Jakarta gitu, nggak ada dari pulau lain gitu, cuman dari Pulau Jawa. Dan kita emang bener-bener belajar budaya-budaya mereka gitu. Cuman yang aku agak sayangkan sih, aku nggak bisa belajar langsung bahasa Lampung gitu. Beneran kayak kalau Hadi mungkin ada ya belajar bahasa sana. Sikit-sikit. Ah, Sautit, kan, sautit. itu kan udah ada kan gitu kan.
karena aku tinggalnya di Bandar Lampung gitu, di pusatnya, di kotanya, jadi orang-orang di situ juga nggak pakai bahasa Lampung gitu, jadi pakai bahasa Indonesia gitu. Eh, Hanya orang-orang tertentu kayak di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa Lampung gitu, bahasa daerahnya. Itu sih yang aku sayangkan. Terus yang berkesannya yaitu kan budayanya, kita ketemu dari teman-teman dari daerah lain, belajar bahasa. Jadi belajar bahasanya tuh bukan belajar bahasa Lampung, tapi belajar bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Bener. Sama-sama. Teman-teman aku yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka belajar bahasa Sunda gitu. Jadi kayak teman aku tuh ada yang kocak, dia kan teman pinggir kamar aku, maaf, teman pinggir kamar aku, dia kan orang Jawa Timur. Dia tuh pengin banget belajar bahasa Sunda, jadinya kayak suka banget bawel nanyain, ini bahasa Sundanya apa sih, ini bahasa Sundanya apa gitu kan. Suka banget dia gunain kata aing. Padahal kan kalau aing kan di Sunda kasar ya. banget. Udah aku kasih tahu berapa kali. Kamu aing tuh kasar, kalau mau ngomong pakai bahasa Sunda abi gitu kan, abdi gitu kan. Iya. Aing tuh kasar. Enggak, aku mau aing mau. Katanya dia tahu loh bahasa aing mau, kok bisa lo tahu gitu kan. Kok bisa tahu aing mau gitu kan. Dari stiker kayaknya. Enggak tahu. Dari stiker. Iya, dia tuh kayak bangga. Kak, gue tahu loh bahasa Sunda. Apa? Aing mau misalnya. Apa sih? Kocak banget gitu kan. Gitu terus ada sih ya gitu kan, aku belajar bahasa Jawa gitu kan. Terus teman-teman aku juga kayak sampai bilang, "Weh, si Dian udah ada dikit-dikit nih bisa bahasa Jawa." Coba, gitu. gimana? Gitu kan. Kayak enggak sih, cuman tahu beberapa kata. Kayak kan teman aku kalau misalkan kita mau pergi kunjungan tuh kan suka ada satu orang temen yang rajin banget, dia pasti bangunnya subuh jam 4, nggak kayak aku sama teman-teman yang lain. Dia tuh bagian ketok-ketok, beneran bagian ketok-ketok pintu keliling, kan kita satu kosan kan semuanya, jadi keliling dia tuh, weh bangun. Nah dia tuh suka bilang kendang gitu kan. Kendang itu bangun. Enggak, itu tuh kayak cepet gitu kan, endang gitu kan bahasa Jawanya. Kendang. Gitu. Kendang gitu, cepet gitu kan, bangun. Terus kalau misalkan kita masih siap-siap nih, kan dia orangnya kayak disiplin banget kan, cepet banget. Kalau misalkan kita masih siap-siap masih pakai sepatu gitu kan, dia bilang, wayai gitu kan. Aku suka ngakak kalau dia ngomong itu kayak Wayai itu apa ekspresi nih? kayak artinya waktu Oh, gitu kan. Kalau kita wayai di Sunda itu kayak mainan anak-anak, kalau ada iya gitu? sih, kayak wayai kayak Aku udah tahu sih. Aku udah tahu ada mainan di Sunda ya. Ya itulah kayak, jadi makin sini jadi aku kayak ngikutin gitu kan. Kendang. Sosokan gitu kan, gitu pakai bahasa Jawa. Terus iya kan kan nggak tahu kan bahasa kata jampiro gitu kan. ya. Kan kita gitu suka ada juga kan yang pakai. Terus aku juga emang udah tahu sih jampiro itu apa, karena emang banyak yang gunain jampiro gitu kan, jam berapa gitu kan. Nah aku tuh waktu itu pernah gini, jampiro nih gitu kan. Bedok ya. Iya, terus kata temen aku, lah kok soal sih pakai bahasa Jawa, kok lo tahu jampiro apa, jam berapa kan. Oh iya, kok bisa tahu ya, itu mau emang udah banyak yang umum gunain gitu ya. gitu kan, jampiro gitu kan. Itu sih yang serunya, kita bisa tukeran bahasa tuh itu gitu. Terus oh iya, kalau pengalaman di kosan yang seru kan, karena kan itu kan aku udah ceritain tadi kan kosannya gitulah, gitu kan kondisinya kayak gitu. Kita satu kosan 11 orang di situ. Sebenarnya kan satu orang tuh dikasih jatah satu kamar, cuman aku sama teman aku yang sebelah kamar aku, Yang Aing mau. iya yang Aing mau gitu kan, satu bulan terakhir pas kita mau pulang, akhirnya dia pindah ke kosan aku. Tapi dia tuh bayar kosan dia sendiri buat satu bulan itu gitu Oh kan. jadi kalian ngekos tuh bayar sendiri? Bayar sendiri, bener bayar sendiri, kita per bulan bayar sendiri. Jadi sirik banget sih sebenarnya, iri banget sama hadiah nggak harus bayar. Nah, Apalagi Terus sih. Makasih. gitu. Iya, satu bulan terakhir dia pindah ke aku karena emang sebenarnya meskipun kita beda kamar, sering banget dia tidur di aku. Jadi sampai diangkut kasur tuh diangkut. Kita berdua ngangkut gitu kan ke kamar aku. Nah, jadi karena memang di kamar aku udah ada 2 kasur, sedangkan kamar dia kosong, jadinya
kamar dia jadiin tempat makan gitu. Jadi tempat bareng-bareng makan, gitu. jadi kita bagi-bagi tugas gitu kan. Jadi jadiin tempat makan, di kamar aku tempat ngumpul-ngumpul, tempat tiduran kayak gitu. Nah pas ketahuan sama ibu kosnya kan, ibu ya tau lah ibu kos gimana gitu kan. Kayak pas dia datang, lah kok ini kasurnya ada 2 gitu kan, kita pindahin Bu gitu kan. Nah aku tuh sempet sama teman aku tuh kayak nego gitu, Bu bisa nggak kalau kosannya berdua gitu kan lumayan kan jadi lebih murah Iya, gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu, padahal kita tuh mau usahain itu gitu. Terus masalah kerjaan di kosan kan, awalnya aku nggak suka, nggak bisa masak gitu kan. Aku tahu kamu. Tahu lah Mayang juga ya nggak bisa masak gitu kan. Terus karena di sana ya dituntut gitu kan, kita harus bisa segala hal kita harus bisa kerjain sendiri gitu kan. Semandiri mungkin. Semandiri mungkin. Makanya itu sih yang aku dapetin, bisa mandiri. Aku bisa masak sendiri. Mantap nih. Keren banget gak sih? Berarti Masak bisa apa coba masak nasi Telur. sih. Oh, Telur iya. ya. Terus apa kita coba nanti ya, kita kemudian. bener kita Dicobain. bisa masak, terus nyuci juga gitu sendiri, kayak beres-beres juga kayak sendiri. Terus nah masak itu karena di aku kan, di kamar aku, jadi kita tuh bareng-bareng penuh kan, udah ada kasur 2, udah kita masak bareng-bareng gitu kan. Masak bareng-bareng. Terus aku bagian masak nasi aja sih, kalau teman-teman aku yang bagian masak yang lauk-lauknya, karena mereka yang bisa gitu kan, seru. Terus karena kita mengingat kondisi keuangan gitu kan, bener kan, biasa banget Harus ya, menghemat banget kan. bener. Jadi kita tuh makan ya seadanya gitu. Terus kayak tempe gitu kan, tiap hari itu kita tuh makan itu beneran. Nah temen aku nyari cara gimana caranya biar kita bisa makan enak tapi menunya yang itu aja gitu. Jadi kayak dicari-cari resep-resepnya gitu kan. Resep Hari baru gitu ya. hari ini diginiin oseng tempe, hari ini digoreng biasa gitu. Padahal ganti lagi. menunya itu lagi gitu kan. Survive banget Gitu. Nah, kita makan enak tuh kayak apa sih? Sebulan 2 kali mungkin Sesuai. ya. Pas mau Nusantara aja. Enggak, maksudnya kayak kita sengaja beli gitu kan. Nge-reward diri. Kayak sengaja beli, ayo kita beli makan ini gitu. Itu pun kayak ntar deng, ada perhitungan dulu gitu. Benar. Anak kos banget ya. Anak kos banget. Itu sih yang didapat ini. Itu intinya bisa kita dapat, selain dapat ilmu, pengalaman, juga bisa belajar mandiri. Bener kan? Iya sih, tapi kalau misalkan Hadi nih, kalau ngomongin tentang makan itu di sana karena memang kita catering, makan di sana itu catering. Enak sih, enak banget ya. Kita catering karena rencana awal itu nggak mau ribet kan, apalagi laki-laki lah. Bener. Karena istrinya pengen tinggal makan aja, jadi makannya itu kita makan 2 kali untuk menghemat juga sehari, Sama. pagi dan malam untuk menghemat gitu kan. Jadi ketika mungkin pagi makan ayam, malamnya makan ikan, terus saja hampir seperti itu. Tapi enaknya habitnya gitu nggak Iya, tempe. tapi seenggaknya ada ayam, ikan. Iya, itu bener-bener kayak memang setiap hari kayak gitu. Sehat banget ya. Ya, alhamdulillah. Tapi Protein kamu terus. bukan, nggak apa-apa. Yang penting sehat. Iya, kayaknya bahagia di sana. Bener sih, kayak emang seneng gitu kan di sana. Iya, senang sih. Yang Ya, penting teman sehat. bahasa juga nambah Nah, itu sih, kosakata. bahasa paling seru sih, beneran. Berarti Kayak- kalau di Dian, kalau di Hadi Sumatera Utara Batak, kalau Dian apa? apanya bahasanya? Nah, Ya itu bahasa Lampung, tapi kita nggak pakai. hmm. Itu Sukunya hanya, berarti? ada. Nah, sukunya ada suku Pepadun, ada suku Batin gitu. Nah, itu tuh orang-orang tertentu yang pakai bahasa Lampung. Itu sih yang sayangnya kita nggak bisa bahasa Lampung. Makanya kalau ditanya, "Lu bisa bahasa Lampung dong?" Enggak gitu kan. Enggak tahu ini bahasa Lampung kayak gimana. Di Batak. Kalau Maya? Kita bahas di belakang aja ya. Kita bahas di Bayang belakang. internasional. Oh iya, internasional Inggris. Aku menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Ada yang bercanda. Aku belum bisa. Tapi kayaknya kalau berangkat bakal pulang jadi jago Inggris. Ada Kayaknya. gak sih? Maybe. Tapi nggak perlu berangkat juga kan, di sini bisa juga. Miss Dian. Amis Dian. Jangan kayak gitu. Udah. Batak nih. Jadi selain kita dituntut untuk menjadi mandiri di sana, kita juga pasti menjunjung toleransi yang Nah, sangat benar. tinggi ya, karena Benar.
itu termasuk ke dalam rencana dari modul Nusantara gitu kan. Tujuan dari Nusantara meningkatkan rasa toleransi, cinta tanah air, dan Benar. juga apa lagi? Tentunya untuk memaknai yang namanya Bineka Tunggal Kebinekaan Ika. gitu Kak. Benar, Benar. jadi mantap ya. Iya, apalagi punya teman-teman yang Iya benar. Itu sih orang toleransi emang Batak, benar. ya, terus memang ada juga bahkan teman dekat Hadi itu kebanyakan kalau bisa dibilang lah 80%-nya itu adalah agama Kristen. Di sana toleransinya tinggi ketika ya waktunya mungkin ibadah. Kita saling menghargai gitu. Ya, bener-bener toleransinya kerasa banget gitu. Kalau mungkin kalau di Garut kita masih kebanyakan kan Islam nih. Ya. Kalau di sana Hadi rasa memang kebanyakannya Islam juga, cuman yang Hadi rasain di lingkungan itu ada nonisnya juga, dan memang benar-benar toleransinya tinggi banget sih di sana. Nah, itu mata kuliahnya awal-awal aku shock ya, dia shock banget ketika aku dapat jam sampai jam 22.50 ya. Malam bener. Dimana jam 8 juga kadang aku udah nggak ada gitu ya. Udah gak ada nyawa. Maksudnya, Udah nggak ada nyawa ya, sudah tidur ya. ya aku awalnya takut ya dapat jam segitu, dan ketika mau pilihan jadwal pun aku ada yang ngambil jam segitu karena nggak ada lagi pilihan. Ternyata ketika aku udah ngambil si mata kuliah ada pemberitahuan bahwa jam kuliah itu diganti gitu. Jadi aku dapat dari jam 6 banget, dari jam 6 banget sampai ke paling lama itu jam 19.45. Lumayan Sama lah ada ya. yang siang juga yang Iya. keuangan korporat. Yang paling ngena sih itu sih keuangan korporat menurut aku gitu ya, dalam mata kuliah. Dan ketika aku mulai jam 6 pas itu, si dosen nggak apa-apa kamu yang penting masuk dulu aja, kalau yang mau ibadah dulu. Jadi tetap dikasih waktu untuk kita beribadah gitu. Dan karena di sana juga sama kayak di Hadi gitu ya, banyaknya karyawan. Terkadang aku ngelihat ada teman-teman yang lagi di tempat kerjanya atau misalkan lagi Pak izin aku masih di luar baru pulang. Jadi kayak emang bener-bener nggak apa-apa gitu. Yang penting kayak niat, kalau kamu belajar ya ayo belajar. Yang aku dapat di UIB sih kayak gitu. Jadi kayak membebaskan, cuman tetap mempatok mahasiswa harus tetap bisa gitu mengejar ketertinggalannya gitu. Jadi emang bener-bener nyaman sih. Kadang aku juga kadang telat gitu ya. Ya benar-benar. Soalnya ya itu ya, apalagi kalau udah lebih goong gitu ya, kadang suka mati lampu. Emang di Hadi juga? Alhamdulillah aman. Kalau aku Karena kan Hadi 3 bulan di iya, sana. iya. Oh iya maaf. Maaf. Kadang ada aku juga mati lampu, cuman ada sih cerita yang menarik, tapi itu kayaknya harus di belakang aja aku ceritain ya. Karena ini bener-bener kayak gimmick banget aku hidup gitu. Karena Tapi emang butuh pencitraan kan hidup? iya, harus dan harus diutamakan untuk membranding diri kan. Nah, sampai mana sih? Kalau mata kuliah sih itu gitu ya, aku dari jam dapat culture shock, dan ternyata di sana itu sangat menghargai banget gitu ya. Anak-anaknya juga ramah meskipun kayak kelihatannya ya di sana itu kan kebanyakan Chinese gitu. Sedangkan aku kan enggak gitu kan, karena aku juga enggak punya teman banyak dari orang Chinese. Jadi pas masuk itu wah tiba-tiba kaget banget gitu dari nama-namanya juga gitu. Tapi ya salam kenal gitu ya. Aku tuh kayak baik banget di sana, introvert banget gitu ya. Nggak jauh udah sama di sini. Introvert di sana. Kalau nggak ditanya ya aku nggak akan jawab gitu ya. Soalnya aku takut juga gitu ada salah kata dari aku gitu ya. Jadi ya aku sangat berterima kasih juga buat teman-teman di sana yang udah membantu aku untuk beradaptasi gitu, apalagi KM-nya. Makasih banyak sampai dari awal sampai akhir tetap mensupport gitu ya. KM-nya. Terima kasih KM-nya gitu ya, dari semua mata kuliah. Dan untuk tempat, karena aku Dari gitu ya, aku cuma bisa memandang di layar laptop Monitor. gitu ya. Aku pingin banget ke pantai yang di sana gitu. Kayak beda banget gitu, kayak nggak sama kayak di pantai-pantai yang ada di sini. Jadi aku kayak pingin banget ke pantai sana karena aku kan suka pantai. apalagi Mak yang suka banget pantai. Nah, jadi pas aku ngelihat sana kayaknya kalau jadi Jiwanya berangkat meronta-ronta. aku udah nyiapin baju pantai buat di sana. Terdiam tuh. Emang sekoper tuh udah siap berangkat gitu ya, tapi ternyata ada rencana lain dari Allah gitu ya. Dan alhamdulillah ketika aku nggak jadi berangkat, aku nggak menyesali sesuatu yang udah terjadi. Tapi gitu udah ya. dibongkar kan kopernya? Dian tadi pantai juga ya. Pantai juga sama. Makanya aku pengen cerita gimana itu pantai. Tadi Mayang pantai juga ya. Kalau Hadi dan Autoba sih. Iya, nah kalau kita juga Asli. punya kan, itu bukan di
Situ bagian mitra. Danau Toba. Karena itu kalau biasanya kita lihat di peta, itu benar-benar kayak kecil. Iya kan? Ih, Tuhan. Itu kayak bener kayak kalau Hadi lihat sih kayak laut banget sih. Kalau Danau Toba. Itu dan Hadi rasa itu bukan disebut nggak layak disebut danau sih. Karena saking luasnya gitu. Karena kebetulan nyebrang. Karena kebetulan kan Pulau Samosirnya. yaps, betul banget. Kesigale-galenya itulah. Kesigale-gale. Jadi ketika memang dari awal itu memang kan di modul Nusantara, mungkin kawan-kawan yang lain yang mau ikut PMM angkatan 2, itu modul Nusantara itu ada kurang lebih ada 25 kegiatan. 25 kegiatan itu kebinekaan 14, refleksi 7, inspirasi 3 dan kontribusi 1. Nah, memang itu ditargetkan sampai beres semester itu, semester ganjil itu. Karena kebetulan di sana itu semester akhirnya bulan Maret atau Februari. Jadi sekarang belum selesai nih tadi perkuliahan di sana. Gitu. Sampai akhirnya ketika Pokja menyampaikan bahwa keberangkatan itu akan di bulan Januari, itu semua dipadatkan. Mungkin kepulangan, sorry. Keberangkatan mau kemana lagi? Sorry. Keberangkatan. Ya keberangkatan ke Garut kan? Gak salah sih, Salah. Kepulangan mungkin Dian juga merasakan gitu di mana Dipadatkan, benar. Ketika biasanya kita setiap hari Sabtu harus setiap minggunya 1 kali, ini 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali pernah merasakan. Kayak gitu, karena memang dipadatkan. Dan rencana dosen modul Nusantara itu Ayah Dedi Zulkarnain Pulungan. Jadi beliau menyampaikan bahwa modul Nusantara kita rampungkan sampai bulan Desember. Bulan Januari kita fokus ke liburan. Sayang banget aku nggak jadi pergi ini. Berarti 2 minggu ya? Sampai tanggal 15 kan? 16 kan? Iya. Di sana kita fokuskan liburan setiap hari kita keluar. Setiap hari dong. Mungkin karena memang kan ya kedekatannya mungkin ngerasa lebih, dan memang kita juga nggak pernah sungkan ke beliau itu, dan beliau bahkan sudah menganggap kita sebagai anak-anaknya gitu. Ketika kita makan nggak pernah dilarang ini itu gitu. Sampai akhirnya kita diajak ke Danau Toba yang biasanya kita nonton di sinetron. Biasanya kita lihat di peta itu. Awal-awal emang pas terbang itu dari Kuala Namu ke Pinang Sori, itu kan Hadi satu kali transit gitu. Dari Suta ke Kuala Namu, dari Kuala Namu ke Pinang Sori. Nah, dari Kuala Namu ke Pinang Sori ini memang melewati Danau Toba. Jadi kelihatan. Padahal langsung meluncur Dari awal itu Hadi udah salawatin tuh. Sumpah loh. Pengen kesana. Karena memang awal-awal teman Hadi di sini itu ada yang di Labuan Batu itu katanya modul Nusantaranya ke sana. Gitu. Jadi Hadi, kok Hadi nggak ke sana gitu. Tapi ya udah salawatin gitu. Nggak berekspektasi akan ke sana. Tapi pas di akhir-akhir bulan Desember, nanti kita ke Danau Toba. Masa iya harus aku tanya form 2, batch 2. Kalau tertarik ikut aja. Makasih Ikut banyak. aja sih ya. Karena memang tapi tergantung kembali ke dosennya sih. Makasih banyak. Recommended sih kalau Mau SMA ya berarti yang SMA SMK kalau misalkan mau ngikuti program ini masuk ke Fkom Info. Karena kenapa di Fkom Info ini biasanya semuanya dipermudah loh, apalagi kampus Merdeka semuanya dipermudah gitu. Jadi buat kawan-kawan dari SMA SMK dimanapun ada berada dan teman-teman mahasiswa juga, nanti kita bisa jadi tutor atau ya. Iya, jadi bisa nanti membantu gitu, memberikan tanya-tanya pengalaman juga gitu ya. Karena kebetulan Kamayang itu kebiasaan di sana kakak nih. Kakak nih. Kalau di aku sih mbak sama emas. Ya kalau aku kakak, jadi biasanya kakak gitu. Jadi Mas Hadi. mungkin di Fkom Info ini sudah ada mahasiswa dari luar iya, pulau iya. bahkan ya, Iya. gitu. Jadi buat kawan-kawan yang nonton ini, kalau misalkan mau ikut PMM, mau ikut studi independen dan masih banyak lagi program kampus Merdeka dan ingin tentunya dipermudah, gabung di Fkom Info. Yang pastinya kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya untuk program di kampus Merdeka ini, kalau misalkan mau tanya-tanya dan sharing, kita boleh gitu ya untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman gitu ya. Betul sekali. Yang
intinya tetap seru gitu ya. Seru meskipun ada suka dan duka. Ya suka duka pasti Itu ada. pasti ada. untuk menyeimbangkan kehidupan gitu ya. Pengen- Menyeimbangkan kehidupan. Kan intinya yang dukanya tinggalin saja di sana. Iya. Benar. Jangan Sukanya dibawa ke tetap sini. dibawa. Betul. Sukanya kita kenang. Betul. Gitu sih. Jadi tidak menyesalkan mengikuti Enggak sama Tidak, sekali. sama Justru sekali. Ayu Terima bersyukur kasih. banget sih punya Terima kasih Pak Nadiem ya. kesempatan dia. Karena berkat Pak Nadiem. Karena memang sebenarnya pertukaran ini udah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma namanya itu Permata kalau nggak salah ya. Terus Iya, emang pernah perguruan dengar. tinggi tertentu sih. Iya, dan emang perguruan tinggi tertentu. Nah, sekarang dengan Bapak Menterinya Pak Nadiem, sekarang dibuka kampus Merdeka dan semua kampus alhamdulillah mengikuti. Iya. Dan jujur nih, apa ya faktanya adalah karena memang Hadi ini terlahir dari keluarga yang memang kurang mampu. Iya. Dan ini dari keluarga besar Hadi. Hadi adalah orang yang pertama naik pesawat. Pasti excited banget kan? Pasti excited banget. Karena kenapa dulu sebelum berangkat itu mama melarang sebenarnya karena mungkin Belum ada pengalaman. gitu kan khawatir juga. Tapi karena Hadi mah Tapi kalau nggak dicoba kemarin kapan lagi kan? iya betul banget gitu. Apalagi gratis. Apalagi gratis. Karena sampai sekarang mungkin orang-orang kan mau naik pesawat Belum dikasih iya, kesempatan. belum dikasih kesempatan. Alhamdulillah sekarang udah pernah naik Gimana tuh pesawat. rasanya pas pertama kali? Pusing Juga nggak? kan? Jet lag kan? Apalagi turbulensinya banyak. Oh. Apalagi dulu tanggal 20 Oktober 2021 Medan di Kuala Namu itu lagi kurang bersahabat cuacanya. Sampai kita turbulensi itu benar-benar sampai kayak itu langsung ingat Tuhan loh. Berarti Pas gitu mendekatkan lah, diri gitu. gitu ya. Iya loh sampai karena kalau misalkan ada turbulensi itu kan apa yang kalau nggak salah ya itu si lampu pesawatnya itu kedap-kedip kan iya nggak sih Iya, kan? maksudnya dipadamkan setelah Bagus apa, lagi. bagus nyalain lagi. baru diinikan gitu jadi benar-benar ya Allah masa kan gitu kan masa Belum iya juga nyampe. belum juga nyampe Jihad gitu nggak kan sih? Jihaji karena kita niat di sana untuk mencari ilmu. iya gitu tapi ya intinya Alhamdulillah selamat. sampai sekarang balik lagi pernah merasakan naik kapal perahu laut kapal laut gitu kan Jadi semua transportasi udah alhamdulillah coba. sudah terlaksana cuman kalau di Padang Sidempuan itu tidak ada kereta dan kereta itu namanya itu bukan kereta api tapi motor. Jadi ketika kita pengen pinjam misalkan Hadi pinjam motor ke Mayang May pinjam motor tuh motor jadi kan bukan motor sih emang mereka juga tahu motor cuman kebanyakan mereka bilangnya kereta. Jadi kalau misalkan kamu pinjam motor yang beneran motor itu Motoran itu namanya kereta dan beda lagi di Medan dan beda lagi di Medan itu semua jenis motor namanya Honda. Jadi manggilnya Honda. Honda. Jadi ketika bukan merek ya sih? merek. Iya merek kan merek misalkan Yamaha terus misalkan apa Vespa misalkan kan itu semuanya namanya Honda. Iya, Pinjam Vespa. Honda dong. Pinjam Honda dong. Gitu. Pinjam kereta Lucu dong. ya. Gitu. Pasti kalau misalkan di sana nggak naik kereta nanti kita bisa naik kereta yang di Garut. Oh iya karena Diajak Mayang. Yuk kita ke rumah. Tuh, dan ya bersyukurlah ya pasti. cuma bersyukur meskipun ya tadi ada dukanya ya anggap aja mungkin apa ya Ya, Eh, bumbu kehidupan. bumbu Berat kehidupan. banget tuh. berat banget ya Jadi dari semua yang kita bicarain ini tentunya pasti punya pengalaman yang berkesan gitu ya. Betul Dan juga sekali. paling mengena di hati pasti ada gitu ya. Dan yang paling penting dari pertukaran mahasiswa kayak tadi udah disebutin di mana kita bisa menjunjung tinggi rasa toleransi dan juga memperkaya wawasan memperkaya wawasan mungkin ya. memperkaya wawasan tentu dan juga
melestarikan budaya yang ada, karena kita saling mengetahui budaya satu sama lain, nggak hanya di daerah kita sendiri Benar. gitu ya. Benar. Dan terima kasih untuk Mbak Mbak Dian dan Dian. Mbak Sadi. Kan kalau aku di UIB panggilnya Mas sama Mbak gitu. Oke. Jadi bahasa di sana juga kita pakai aja terakhiran gitu ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk Mbak Dian dan Mas Hadi untuk waktunya dan cerita, tentunya pengalaman yang sangat berkesan gitu ya bagi aku tentunya yang nggak jadi pergi gitu dan teman-teman yang mendengarkan. Semoga mahasiswa yang lain yang mau mengikuti pertukaran mahasiswa ini bisa menjadi patokan gitu ya, jadi cerita kalau ternyata kalau kita pergi kayak gini gitu ya. Dan juga apa lagi, ada tambahan gak sih? Oh, tambahannya ya mungkin buat kawan-kawan yang semester 2 Iya. mungkin ya, yang sekarang naik semester 2 dan semester 4, kesempatan mengikuti program Kampus Merdeka ini tidak akan datang 2 kali. Ya. Kita nggak tahu setelah nanti, mungkin setelah lulus S1 kita akan, mungkin ada yang lanjut ada yang enggak, tapi mungkin kalau ada yang lanjut akankah merasakan yang namanya pertukaran lagi, kita belum tahu gitu kan. Jadi ambil kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Dan tentunya apa lagi? Ya mungkin ini sih buat teman-teman atau adik tingkat yang belum pernah mengikuti, apa salahnya mencoba, karena memang Ya. sebenarnya kita tuh dikasih kesempatan sama pemerintah 3 semester gak sih? Ya. Kita punya hak buat mengikuti program-program Kampus Merdeka dari yang banyak itu kan, mau itu magang, entah itu pertukaran atau yang lainnya, kita punya hak untuk mengikutinya. Dan kalau misalkan kita menyanyiakan hak itu kayak sayang banget Sayang ya banget sih. sebagai mahasiswa gitu. Bener tadi kata Kang Hadi, kalau misalkan sekarang nanti udah lulus, nggak tahu kan kita apakah ada kesempatan itu atau enggak. Benar. Gitu. Dan satu lagi nih buat kawan-kawan, kalau misalkan bilang takutnya nanti tidak sesuai dengan jurusan ya, nanti diterimanya, tenang ya, akan dikonversi. Sedang nggak apa-apa, itu juga tetap ilmu gitu Yaps, ya. betul Benar. sekali. Yang penting Jadi kita jangan mendapatkan- takut. Iya, walaupun nggak relevan tapi ilmu tuh pasti kepake nggak sih? Apa? Kayaknya Enggak nggak akan lah. pulang deh, soalnya dosen-dosen di kampus sebenarnya pasti baik, bakal mengerti kita dan mengasih Aman. nilai yang sesuai dengan Insya apa Allah. yang telah kita berikan gitu. Makasih sahabat-sahabat semuanya. Oke, See you sama-sama. di